Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xian telah menginterogasi salah satu dari petarung dunia Taisu. Dia bertanya dengan sangat lembut. "Apa yang kamu lakukan di alam Suanyin kali ini?" tanya dari Xian. Petarung dunia Taisu itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xian. Dia mengira bahwa Xian hanya menginginkan armor dewa palsunya saja. Namun sekarang, petarung dunia Taisu itu pun mengetahui bahwa tujuan Xian ternyata lebih rumit dari apa yang dia bayangkan. "Aku tidak akan berkata apapun. Dan apapun yang dilakukan oleh dunia Taisu, kamu tidak pantas untuk mengetahuinya," jawab dari petarung dunia Taisu itu. Tampaknya dia sama sekali tidak takut mati. Namun Xian tidak marah. Dia pun hanya tersenyum saja. "Bukankah kalian ingin menyerang dunia Senki? Dan kapan itu akan terjadi?" tanya dari Xian lagi. "Sepertinya kamu tahu banyak tentang dunia Taisu. Justru karena aku tidak terlalu tahu banyak, jadi aku pun bertanya kepadamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku saja kali ini?" tanya dari Xian lagi. "Ini adalah rahasia dunia Taisu. Sampah sepertimu tidak layak untuk mengetahuinya." Sebelum petarung dunia Taisu ini selesai berbicara, tinju Xian sudah menghantam wajahnya. Buar, buar, buar. Gigi dari petarung dunia Taisu itu pun langsung patah. Dan semua giginya yang patah itu juga langsung tertelan oleh petarung dunia Taisu itu sendiri. Wajah petarung dunia Taisu ini saat ini langsung menunjukkan rasa sakit dan muram. Tanpa perlindungan armor dewa palsu, dia benar-benar sangatlah rentan. Kemudian Xian pun meninjunya lagi. Buar, buar, buar. Setelah petarung dunia Taisu ini menerima 100 pukulan dari Xian, kekuatannya langsung merosot dengan sangat cepat. Dan dia sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bisa melawan Xian. tolong tikan ini," ucap dari petarung dunia Taisu itu yang sambil memuntahkan seteguk darah. "Jika kamu tidak ingin memberitahuku, maka aku akan memeriksa jiwamu sendiri," ucap dari Xian. Pada akhirnya Xian pun terpaksa menggunakan kekerasan. Tiba-tiba petarung dunia Taisu itu pun menggertakkan giginya. Dan ada aura penghancur yang keluar dari tubuhnya. Untuk menghindari interogasi jiwa oleh Xian, dia memilih untuk meledakkan dirinya saja secara langsung. "Tunggu dulu, apakah kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri?" "Heh, tidak apa-apa. Aku juga ingin melihat seperti apa kekuatan dari pertahanan armor dewa palsu ini." Tanpa diketahui oleh orang-orang, saat ini klon dewa asli telah terlepas dari tubuh Xian. Klon dunia Taisu pun diam-diam bergabung ke arah klon utama Xian. Dan saat ini Xian tidak perlu menunjukkan klonnya lagi. Dia hanya perlu menggerakkan pikirannya saja. Dan klon tersebut dapat diintegrasikan ke dalam tubuh Xian dari menara Jinsen. Mereka akan langsung menyatu dengan sangat mulus. Keganasan di mata petarung dunia Taisu benar-benar menjadi lebih kuat. Tetapi ketika dia memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri, dia lalu melihat ke arah tubuh Xian yang saat ini ditutupi oleh cairan hitam. Dan itu adalah armor dewa palsu. Saat melihat itu, petarung dunia Taisu pun langsung terkejut. Jiwanya juga sampai tersontak. Lalu dia langsung melihat ke arah armor dewa palsu yang melekat di tubuh Xian dengan rasa ketidakpercayaan. "Mustahil. Apakah kamu sedang menggunakan sebuah ilusi?" ucap dari petarung dunia Taisu itu. Karena saat ini dia sama sekali tidak merasakan ada aura dunia Taisu dari tubuh Xian ini. Jadi tidak mungkin baginya bahwa Xian sedang menggunakan armor dewa palsu itu. Melihat itu Xian pun lalu berkata, "Hei, tunggu dulu, apakah kamu tidak jadi untuk meledakkan dirimu sendiri? Cepatlah, setelah kamu meledakkan diri, aku ingin tahu apakah armor dewa palsu itu akan bisa menyatu dengan armor dewa palsu milikku ini." Petarung dunia Taisu itu pun segera berteriak dan bergegas menuju ke arah Xian lagi. Meskipun dia tahu bahwa armor dewa palsu miliknya sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xian. Namun
Serangan ini adalah untuk memastikan apakah armor dewa palsu di tubuh Xiaoyan ini asli atau tidak. Wush, buar. Lalu kemudian armor dewa palsu di lengan Xiaoyan dan juga armor dewa palsu yang berada di petarung dunia Taisu itu menjadi sebuah armor dengan tinju yang sama persis. Dan saat berikutnya pukulan mereka pun bertabrakan. Pada saat ini kekuatan armor dewa palsu dari petarung dunia Taisu ini telah habis dan tidak lagi memiliki kekuatan immortality untuk menyerang. Bahkan Xiaoyan saat ini hanya menggunakan kekuatan aslinya saja dengan kombinasi kekuatan armor dewa palsu dari klon dunia Taisu ini, karena klon dewa asli sudah keluar dari tubuhnya. Sosok petarung dunia Taisu itu pun langsung melesat ke belakang atau terpental. Dia menghantam pohon raksasa dengan sangat keras sebelum akhirnya dia bisa menstabilkan dirinya lagi. "Siapa sebenarnya kamu?" ucap dari petarung dunia Taisu dengan penuh rasa ketakutan. Di saat berikutnya, sosok Xiaoyan sudah mendekat dan kekuatan jiwanya telah melonjak. Tetapi pada saat ini, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut lagi. Karena ketika jiwa Xiaoyan menembus ke arah dalam, sosok petarung dunia Taisu itu tiba-tiba membengkak. Seolah-olah kekuatan jiwa Xiaoyan ini merangsang petarung dunia Taisu itu untuk meledakkan dirinya sendiri. Buar. Xiaoyan pun langsung melesat ke arah belakang dengan kecepatan tertinggi. Setelah tubuh petarung dunia Taisu itu meledak, armor dewa palsu di tubuhnya juga berubah menjadi sebuah cairan. Dan cairan hitam itu mengalir ke arah Xiaoyan dari segala arah. Dan langsung melesat ke arah belakang Xiaoyan dan menyatu dengan tubuh Xiaoyan. Setelah cairan armor itu menyatu dengan armor milik Xiaoyan, kemunculan sebuah angka di lengan Xiaoyan pun lalu berubah, yaitu angkanya menjadi 927. Sepertinya ini adalah sebuah penggabungan. Xiaoyan tidak langsung memperhatikan perubahan pada armor dewa palsu di tubuhnya saat ini. Tetapi dia malah melihat sekelilingnya. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dan dia langsung menunjukkan ekspresi kecewa setelah beberapa saat dia melihat ke sekelilingnya. "Sialan, tidak ada yang meninggalkan cincin penyimpanannya," ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, tidak jauh dari situ ada Tai King, Yu King, Senju, dan juga Yu Tao langsung memandang ke arah Xiaoyan yang sedang seperti terlihat mencari sesuatu. Mereka memiliki tatapan kagum kepadanya, terutama Tai King dan juga Yu King. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Xiaoyan hanyalah seseorang fighting god biasa saja yang lemah. Namun, setelah pertempuran ini, mereka menyadari bahwa kekuatan fighting god Xiaoyan ini hanyalah sebuah kamuflase. Dengan pertarungan antara Xiaoyan dengan petarung dunia Taisu barusan, Tai King dan juga Yu King langsung menyadari bahwa kekuatan fisik Xiaoyan itu begitu luar biasa. Jadi hanya ada satu kemungkinan untuk memiliki kekuatan fisik yang mengesankan seperti itu, yaitu Xiaoyan ini memiliki tubuh immortal yang abadi. Di alam Suanyin, tubuh immortal yang abadi sangatlah langka. Meskipun ada, itu bisa dihitung dengan jari. Pada saat ini, Tai King dan Yu King sedikit gelisah. Setelah Xiaoyan selesai berurusan dengan orang-orang dunia Taisu, maka sekarang adalah giliran mereka. Xiaoyan tidak langsung mempelajari armor dewa palsunya, tetapi dia mengirim kembali klon dunia Taisu atau armor dewa palsu ini ke Menara Zinsen untuk disimpan kembali. Karena Xiaoyan tidak ingin terlalu mengekspos keberadaan armor dewa palsunya. Setidaknya, di dalam Menara Zinsen, armor dewa palsu akan benar-benar aman. Teknologi stick kuno yang dikembangkan oleh dunia Taisu memang sangatlah kuat. Tetapi yang jelas, Menara Zinsen tetap masih berada di atas teknologi stick manapun. Setelah semua klonnya tersegel di dalam Menara Zinsen, Xiaoyan tidak pernah merasa khawatir lagi. Xiaoyan saat ini masih terus mencari-cari cincin penyimpanan yang mungkin tergeletak atau jatuh di suatu tempat. Setelah beberapa saat mencari, Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah cincin penyimpanan dari 3 orang yang telah dibunuh oleh petarung dunia Taisu sebelumnya. Hehaha, tidak buruk. Akhirnya aku mendapatkan sesuatu, ucap dari Xiaoyan. Namun, kemudian Xiaoyan lalu memikirkan sesuatu. Kenapa petarung dunia Taisu tidak memiliki cincin penyimpanan?
Apakah cincin penyimpanan mereka hancur setelah mereka meledakkan diri? Atau mungkin armor dewa palsu memang bisa menampung barang apapun. Dan itulah sebabnya mereka tidak menggunakan cincin penyimpanan. Shen benar-benar heran. Bagaimana bisa ada seseorang petarung yang tidak memiliki cincin penyimpanan? Mau tidak mau, setelah mencari-cari beberapa saat, dia yakin bahwa petarung dunia Taizu tidak meninggalkan cincin penyimpanannya. Pada akhirnya, Xiaoyan pun akhirnya menyerah untuk mencari-cari cincin penyimpanannya. Sosok Xiaoyan pun kembali ke tempat permaisuri berada. Dan saat ini, Xiaoyan tidak memperhatikan Taiking dan juga Yuking. Namun, semakin Xiaoyan mengabaikan mereka, perasaan kedua gadis itu pun menjadi semakin khawatir. Adapun Senju, dia tampaknya tidak terlalu takut kepada Xiaoyan karena dia sudah siap secara mental ketika dia memanggil Yuking dan juga Taiking sebelumnya. Bahkan, jika dia akan mati dibunuh oleh Xiaoyan sekalipun, Senju yakin bahwa Taiking dan juga Yuking pasti akan dibunuh juga oleh Xiaoyan. Jadi, Senju sudah yakin bahwa dia tidak akan mati sendirian. Semua orang lalu melihat ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Dan Xiaoyan langsung mengeluarkan pil sumber gas iblis lagi. Energi iblis di tubuhnya semakin kuat lagi. Namun, Xiaoyan mengobarkan nyala api Heart Flame di tubuhnya. Sehingga bisa menekan energi iblis sampai batas waktu tertentu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh Xiaoyan adalah menjaga energi iblis ini untuk tetap stabil dan tidak menjadi liar di dalam tubuhnya. 30 juta fondasi sumber gasku akan mencapai Fighting God bintang 9, gumam dari Xiaoyan. Pada saat ini, 4 orang ini merasa sangat heran. Taiking, Yuking, Senju, dan juga Yutao. Mereka semua saling memandang. Mereka benar-benar tidak mengerti kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Saat Xiaoyan begitu serius berkultivasi, tidak satu pun dari mereka berempat berani pergi. Karena masih ada sosok yang cantik yang berdiri di samping Xiaoyan. Sosok cantik ini sedang menatap mereka terus-menerus. Jadi mereka hanya bisa diam dan menunggu Xiaoyan berlatih saja. Siapapun yang berani mendekat ke sini harus langsung dibunuh. Ingatlah, kalian semua harus membunuh mereka. Tetapi jangan lupa, sisakan cincin penyimpanannya dan jangan sampai hancur, ucap dari Xiaoyan kepada mereka berempat. Mendengar itu, semua orang saling memandang dengan senyuman yang getir. Xiaoyan terus berlatih. Dia duduk bersila untuk waktu yang lama. Aura kuat pun menyebar dari tubuh Xiaoyan. Tetapi aura semacam ini tampaknya sedikit lucu di depan mereka berempat. Lagi pula mereka semua adalah petarung immortality. Karena bagaimanapun Xiaoyan hanyalah seseorang fighting god. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya menembus ke level fighting god bintang 9 dengan sangat mulus. Hanya energi iblisnya saja yang ada di tubuh Xiaoyan semakin kuat. Jika ini tidak bisa diatasi, maka energi iblis ini akan mengkikis kesadaran Xiaoyan sendiri. Setidaknya, itulah yang ada di pikiran orang lain. Namun alasan mengapa Xiaoyan berani mengkonsumsi begitu banyak pil sumber gas iblis adalah karena Xiaoyan menemukan bahwa meskipun pil sumber gas iblis ini mengandung energi iblis yang begitu kuat, energi iblis tersebut tampaknya tidak mengkikis pikiran Xiaoyan. Mungkin hanya Xiaoyan saja yang bisa melakukan hal seperti ini. Setelah menerobos ke Fighting God bintang 9, Xiaoyan pasti akan mengalami sesuatu ujian. Dan saat ini, Xiaoyan sudah memasuki ruang dimensi ujian itu. Hey, jadi kamu akhirnya bisa menerobos ke level Fighting God bintang 9. Pengalaman seperti apa yang kamu inginkan kali ini? Tanya dari Jie. Xiaoyan meremas dagunya ketika mendengar kata-kata itu. Oh, jadi kali ini aku boleh memilih? Jawab dari saya. Ya, selama itu adalah suatu momen yang terjadi di masa lalu, maka itu akan baik-baik saja. Jawab dari Zie. Lalu semua yang terjadi kepadaku dalam perang kuno, dalam ujian ini, apakah semuanya palsu? Bukankah aku akan melakukan sesuatu di sana? Dan itu pasti akan mengubah masa lalunya, bukan? Kamu memang secara tidak langsung ada di sana dan seperti mengubah masa lalu. Namun, itu akan membuatmu bertambah dewasa dan juga bertambah memiliki pikiran yang jernih. Jadi Anda membuatku benar-benar melakukan perjalanan melintasi waktu kali ini.
Saat aku pergi ke masa lalu, aku bisa mencegah hal-hal akan terjadi di masa depan. Apakah benar begitu? Tanya dari saya. Tidak, bukan seperti itu juga. Bahkan seseorang supreme sekalipun yang petarung terkuat di masa lalu, sangatlah rentan jika dia dibawa dalam derasnya aliran waktu. Namun, peduli apa yang kamu lakukan, itu akan tetap terjadi dan akhir cerita itu akan tetap sama. Semua yang terjadi tidak akan berubah karena apa yang kamu lakukan kali ini. Jawab dari Zie. Sienna hanya bisa mengangguk pada akhirnya. Jadi apakah kamu sudah tahu apa yang kamu ingin lihat dan alami sekarang? Tanya dari Zie lagi. Dengar itu Sien pun lalu mengangguk. Baiklah, karena aku adalah reinkarnasi dari Supreme, jadi aku ingin merasakan perasaan menjadi Supreme. Lagi pula, apa yang aku lakukan, aku tidak akan bisa mengubah sejarah, bukan? Tentu saja, jika itu keinginanmu, baiklah, mari kita mulai sekarang. Jawab dari Zie. Di dalam kegelapan di sekitarnya, seperti tertiup angin, dan jubah di tubuh Sien pun ikut berubah menjadi hitam dan putih. Saat tatapan mata Sien berangsur-angsur menjadi jernih, kemudian terdengar sebuah suara, dan terdengar suara itu sangatlah mencengangkan dari telinga Sien. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, ucap dari suara itu. Ketika Sien melihat sekelilingnya, ada para monster raksasa dan juga binatang buas dengan ukuran yang sangat besar. Mereka semua menyerbu, seolah-olah ingin mengobrak-abrik pejuang atau petarung-petarung dari dunia Senki. Selain itu, ada lebih dari 1000 binatang buas seperti itu, dan jumlahnya sangatlah tidak terhitung. Tubuh Sien pun sampai bergetar, karena dia belum pernah melihat pertempuran sebesar ini sebelumnya. Saat ini, ribuan para binatang buas langsung meraung ke arah Sien. Kemudian Sien melangkah ke arah depan. Lalu sebuah kekuatan yang begitu kuat melonjak keluar dari telapak kakinya. Bahkan Sien sendiri pun sampai terkejut oleh kekuatannya ini. Luar biasa. Apakah ini benar-benar kekuatanku? Benar-benar sangat kuat, ucap dari Sien. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di live malam nanti ya, dan semoga terhibur setiap malam kalau gue bacain live atau alur cerita dari benua kaisar ini, karena momennya tinggal beberapa hari lagi, mungkin tinggal 1 bulanan lagi ya. Terima kasih juga semuanya yang udah nongkrong di live gua tiap malam dan gua selalu ngeninaboboin kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan dadah.